Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, video kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini ke kawan-kawan kalian, agar kawan-kawan yang sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah dapat memanfaatkan video ini sebagai media untuk belajar. Tonton terus video ini sampai tuntas, jangan di skip ya, biar benar-benar paham. Baiklah, teks cerita fantasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah teks naratif yang terbentuk dari imajinasi atau daya khayal manusia. Teks naratif maksudnya adalah teks yang bersifat menceritakan. Masih ingat kan mengenai genre sastra atau jenis sastra? Ada 3, prosa, puisi, dan drama. Nah, teks cerita fantasi termasuk dalam kategori prosa karena bersifat menceritakan atau naratif. Lanjut. Sebagai gambaran, untuk pembahasan selanjutnya berikut adalah contoh-contoh cerita fantasi. Harry Potter. Pasti kalian tahu kan cerita tentang sekolah sihir yang satu ini? Kemudian Timun Mas. Apalagi cerita dari Nusantara yang satu ini. Sudah familiar banget kedengarannya. Terus ada Jack the Giant Slayer. Untuk cerita fantasi yang satu ini kalian juga udah tahu kan? Cerita tentang sekelompok raksasa yang hidup di atas awan dan biji kacang raksasa yang tumbuh menggapai awan. Bener gak ya? Nah, itulah cerita fantasi. Cerita yang terbentuk dari hasil imajinasi. Kemudian jenis-jenis cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi dapat dibedakan berdasarkan 2 aspek. Pertama, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya, dan yang kedua berdasarkan latar ceritanya. Yuk kita kupas satu persatu. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dibagi lagi menjadi 2. Pertama, cerita fantasi total. Dalam cerita fantasi total, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain, murni dari hasil imajinasi pengarang, nama tempat, keadaan latar, atau peristiwanya. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Ini juga terbagi menjadi 2. Pertama, cerita fantasi sezaman. Maksudnya, latar yang digunakan satu masa, yakni fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Jadi yang digunakan adalah cuma satu latar saja. Kedua, cerita fantasi lintas waktu. Maksudnya cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya dalam satu cerita fantasi menggunakan latar di masa sekarang dengan masa zaman prasejarah, atau masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang. Jadi dalam cerita fantasi yang satu ini terdapat 2 latar yang berbeda, atau bahkan 3, masa dahulu, sekarang, atau yang akan datang. Selanjutnya kita membahas mengenai sesuatu yang pasti ada di setiap pembelajaran berbasis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ialah struktur teks. Nah, dalam teks cerita fantasi terdapat 3 struktur pembangun utama. Pertama, orientasi atau pembukaan. Orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar
pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Jadi intinya, pada tahap orientasi, penulis memperkenalkan tokoh, latar, dan konflik yang ada dalam cerita fantasi. Yang kedua adalah komplikasi. Tahap ini berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan, sehingga masalah memuncak. Konflik-konflik tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan tahap penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada akhir atau ending cerita. Yang selanjutnya, koda. Kalau struktur yang satu ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Sebagian berpendapat bahwa koda dapat disamakan dengan resolusi, jadi tidak perlu dituliskan atau dicantumkan dalam bagian struktur teks cerita fantasi. Karena koda adalah penutup cerita fantasi. Akhir atau ending dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Akhir bahagia atau akhir yang sedih. Jadi, kenapa ada yang berpendapat kalau koda tidak perlu dicantumkan ke dalam struktur teks cerita fantasi? Karena ada penulis yang menyerahkan akhir cerita kepada pembaca. Jadi, penulis tidak memberitahukan ending atau akhir cerita yang ditulisnya, melainkan pembacalah yang diberi kemerdekaan untuk menentukan akhir dari cerita yang dibacanya. Oleh karena itu, koda bersifat opsional, artinya boleh ada boleh tidak, tergantung dari penulis. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama yaitu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, ide ceritanya. Nah, ide cerita dalam teks cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realita yang ada atau kehidupan nyata. Ciri selanjutnya, cerita fantasi menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, seperti dalam penjelasan jenis-jenis teks cerita fantasi tadi, bahwa rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri selanjutnya adalah teks cerita fantasi memiliki tokoh yang unik. Maksudnya, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ciri selanjutnya, teks cerita fantasi bersifat fiktif. Di awal tadi sudah kita bahas bahwa cerita fantasi terbentuk dari imajinasi atau daya khayal manusia. Maka dari itu, cerita fantasi bersifat fiktif. Peristiwa dalam cerita tidak benar-benar terjadi. Ciri yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi sangat beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan termasuk bahasa formal. Jadi bahasanya tidak kaku. Namanya juga cerita kan? Ya, bahasa yang digunakan harus mewakili ekspresi penulis, tidak monoton dan tidak kaku, sehingga pembaca dapat meresapi apa yang dinarasikan oleh penulis melalui teks cerita fantasi. Demikianlah penjelasan tentang pengertian, jenis, struktur, dan ciri-ciri teks cerita fantasi. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia dan juga sebagai referensi pendukung dalam memahami materi teks cerita fantasi. Untuk pembahasan mengenai kaidah, kebahasaan, dan unsur intrinsik teks cerita fantasi, lihat di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.